Ya, tidak bisa dipungkiri ini memang ada faktor politiknya gitu. Dan itulah yang menjadikan proses ini menjadi hiruk pikuk gitu kan. Mhm. Kalau mau kasus yang besar itu misalnya Paulus Thanos buron udah lama tidak diupayakan untuk dipulangkan misalnya di Singapura gitu. Atau Kirana Kotama yang terkait dengan PT PAL Surabaya misalnya. Itu buron-buron yang sebenarnya merugikan keuangan negara Iya. malahan, tapi tidak diburu gitu. Tapi Mhm. karena memang ini faktor seksinya kan memang ada. Memang Iya. ada Pak Hasto. Ini memang politis itu. Mau tidak mau kita Mhm. akui posisi inilah yang menjadikan KPK ini apakah nanti akan mengkapitalisasi bahwa dia pun juga tetap menuntaskan perkara besar terkait dengan politik itu ya kita tunggu aja gitu. Banyak kasus-kasus yang sementara ini KPK itu kan selama 5 tahun kan kalah jauh dengan Kejaksaan Agung perkara-perkara besarnya mulai dari Jiwasraya, Asabri, minyak goreng langka dan mahal, itu kan sangat di luar textbook, di luar kebiasaan. Korupsi biasanya kan hanya proyek atau fiktif atau markup atau apa pada suap gitu. Tapi Kejaksaan Agung mampu menangani perkara-perkara besar, menyangkut hajat hidup orang banyak, kemudian juga tambang nikel, tambang timah, begitu juga bisa ditangani, perkebunan sawit yang sebenarnya itu bisa dianggap sebagai undang-undang perkebunan atau perusakan hutan, tapi bisa dikasuskan korupsi. Minyak goreng langka mahal itu kan hanya penyelundupan sebenarnya, tapi bisa jadi Iya. korupsi. Nah, KPK kesannya waktu 5 tahun terakhir kayak penonton gitu, nggak Mhm. ada perkara-perkara besar yang menendang itu. Mhm. Nah, itu yang semestinya KPK itu saya berharap sebenarnya ini awal kepemimpinan ini konsolidasi untuk pencegahan awal pencegahan korupsi. Misalnya berkomitmen dengan pemerintah untuk mencegah bocor dan bahkan jebol itu. Proyek BTS Kominfo itu kan 80% kerugiannya. Anggaran 10 triliun, tapi ruginya hilangnya 8 triliun. Itu kan jebol, banjir, bandang itu. Nah, kita meminta bocor aja, kita turunkan levelnya. Negara maju kan mencegah rembes dan tiris. Itu yang sebenarnya agenda utama KPK awal-awal ini. Tapi ya, itu kan pilihan-pilihan. Tetap saya mendukung KPK dengan secara kritis. Kalau ada hal yang kurang, makanya saya gugat pra-peradilan Januari dan juga barusan kemarin untuk meluruskan mereka supaya tidak terseret-seret politik, maka sidangkanlah Harun Masiku secara in absentia tanpa kehadiran terdakwa sehingga bisa diungkap itu Pak Hasto bisa diminta keterangan sebagai saksi. Apa keterangannya terkait uang itu kan itu sehingga malah kalau memang bisa dibuktikan uang itu berasal dari Pak Hasto atau Pak Hasto tahu tapi tidak mencegah misalnya begitu. Nah, itu bisa masyarakat memberikan dukungan kepada KPK. Tapi kalau ini dibalik Pak Hasto yang duluan tersangka di proses hukum, ya akan menimbulkan polemik yang berkepanjangan dan itu mau tidak mau akan diarahkan seakan-akan karena Pak Hasto melawan Pak Jokowi, itu maka sekarang Pak Hasto jadi tersangka. Iya. Ya akhirnya kan malah Pak Jokowi yang bisa jadi ketawa-ketawa sekarang ini. Oh, dia bisa jadi hanya bagian dari permainan kecil, tapi seakan-akan Pak Jokowi yang dianggap hebat, yang mampu mengendalikan ini semua gitu. Ya, itu meskipun kita tidak menafikan ada dugaan peran dari Pak Jokowi, tapi posisinya kan menjadi ya apapun ini politis bahwa kekuasaan akhirnya tetap agar ini menang. Kalau bahasa Jawanya asu gede menang kerai gitu. Jadi anjing besar menang berkelainya gitu.